Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 8, kelas 8A sampai dengan kelas 8H, khusus kelas 8E sampai dengan kelas 8H. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mengkaji tafsir daripada surat Al-Zalzalah. Di pertemuan selanjutnya kita sudah sama-sama membahas tentang muqaddimah dan juga mufradat. Kali ini kita akan mentarkiskan atau mengkhususkan, menspesifikasikan di bagian tafsirnya. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita sama-sama mengkaji tafsir surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan ayat 8 ya. Para santri sekalian yang ada di rumah, silahkan nanti kalian menerjemahkan tafsir yang dibacakan oleh Ustadz. Kemudian setelah itu nanti tugas-tugas akan dikirim selanjutnya. Silahkan jangan lupa siapkan buku tafsirnya dan juga alat tulisnya. Kemudian kalian mencatat di masing-masing bukunya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ayat pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Tafsirnya, idza hurrikatil ardu. Apabila bumi digerakkan tahriqan anifan, dengan gerakan yang keras. Wattarabat, dan bumi bergetar atau berguncang. Ittiraban, dengan guncangan syadidan yang dahsyat ya. Ini adalah keadaan di hari kiamat. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang keras dan juga diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Selanjutnya ayat kedua. Setelah kejadian itu, di ayat kedua, perhatikan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi setelah bumi diguncangkan, kemudian di ayat kedua Allah mengabarkan bahwa bumi akan mengeluarkan beban-beban yang ada di kandungannya. Tafsirnya adalah wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan ma fi batniha, apa yang ada di perutnya, minal kunuz, dari timbunan-timbunan, wal mauta, dan juga mayat-mayat yang sudah dikubur ya. Jadi sekali lagi, bumi mengeluarkan apa yang ada di perutnya. Ini bisa diartikan minal kunuz, dari timbunan-timbunan. Ini bisa diartikan dengan lahat, magma, batu, dan sebagainya ya. Wal mauta, dan juga mayat-mayat yang sudah dikubur sebelumnya, ini akan dibangkitkan pada hari kiamat. Baik, selanjutnya di ayat ketiga, wa qalal insanu ma laha. Nah, setelah bumi diguncangkan, kemudian keluar semua yang ada di perut bumi, kemudian ini yang terjadi dengan manusia. Manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi? Tafsirnya adalah wa tasa'alal insan. Manusia saling bertanya, faza'an, karena kaget. Mallazi hadatsa lil ard, apa yang terjadi dengan bumi? Saking kagetnya melihat pemandangan seperti itu, akhirnya manusia saling bertanya, apa yang terjadi dengan bumi? Baik, selanjutnya di ayat selanjutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Nah, setelah manusia saling bertanya, tidak ada yang bisa memberikan jawaban, kemudian dijawab oleh bumi. Akhirnya adalah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tatahaddatsul ardu, bumi bercerita atau berkata, wa tukhbiru bima umila 'alaiha,
dan mengabarkan apa yang telah terjadi di atasnya, min khairin berupa kebaikan, au syarrin atau keburukan. Jadi bumi mengabarkan apa yang telah diperbuat oleh manusia di atasnya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Selanjutnya wa tashhadu, dan juga bumi bersaksi, ala kulli insanin atas setiap manusia, bima sala'a 'alaiha dengan apa yang telah manusia perbuat di atasnya. Sekali lagi, bumi bercerita atau berkata pada saat itu, wa tukhbiru bima umila 'alaiha, dan juga mengabarkan apa yang telah diperbuat oleh manusia di atasnya, min khairin aw syarrin, baik kebaikan maupun keburukan. Kemudian wa tashhadu 'ala kulli insanin bima sana'a 'alaiha, dan juga bumi menjadi saksi, bersaksi ke atas manusia apa yang telah diperbuat di atasnya. Baik, selanjutnya, kenapa bumi melakukan seperti itu? Ataukah itu kehendaknya sendiri atau bukan? Ini jawabannya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Tafsirnya adalah wa bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala amarha, memerintahkan bumi, bi an tukhbira bima umila 'alaiha, untuk mengabarkan apa yang telah diperbuat di atasnya. Jadi nggak semaunya bumi, melainkan itu atas petunjuk atau perintah dari Tuhan. Selanjutnya, setelah kejadian itu semua, ya, kejadian selanjutnya adalah yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura'u a'malahum. Ya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Setelah manusia dibangkitkan dari bumi, kemudian manusia digiring ke mahsyar. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Dalam ayat yang lain dikatakan pada hari manusia dikumpulkan di mahsyar, digiring ke mahsyar. Ya, ini tafsirnya. Yauma idzi yakhrujun nasu min kuburihim. Yauma idin, pada hari itu, yakhrujun nas, manusia keluar, min kuburihim, dari kuburan-kuburan mereka, sira'an, dengan bergesa-gesa, mutafarriqina, berpencar-pencar. Untuk apa? Liyatabayyanu, untuk mengetahui hisabahum, hisab mereka, wa jazaa'ahum, dan juga balasan mereka, alladzi wa'adallahu bihi, yang telah Allah siapkan dengannya. Ya, sekali lagi, pada hari itu manusia keluar dari kuburan-kuburan mereka dengan terburu-buru, dengan cepat-cepat, mutafarriqina, berpencar-pencar, liyatabayyanu, untuk bagaimana mereka mengetahui hisabahum, hisab mereka, dan juga balasan mereka yang telah Allah siapkan bagi mereka. Ya, selanjutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Zarah itu apa? Ini disebutkan setelahnya. Ya, setelah manusia melihat perbuatannya, maka manusia, setelah mengetahui, maka manusia akan melihat balasannya. Faman ya'mal wazna namlatin saghiratin khairan. Faman ya'mal, barang siapa yang beramal, wazna namlatin, seberat semut, saghiratin, kecil, khairan, sebuah kebaikan, yara thawabahu fil akhirah, dia akan melihat pahalanya di akhirat, atau akan menemukan pahalanya di akhirat. Jadi dalam ayat ini ditafsirkan bahwa dzarrah adalah wazna namlatin saghiratin, seberat semut kecil. Atau dalam tafsir yang lain ada yang mengatakan dzarrah adalah biji sawi, ada juga yang mengatakan dzarrah adalah al-gubar atau debu-debu yang berterbangan dan seterusnya. Atau juga ada yang mengatakan bolok terkecil. Yang jelas itu adalah semua benda terkecil yang diibaratkan dengan dzarrah. Maka barang siapa yang mengamalkan atau melakukan perbuatan baik walaupun seberat dzarrah, maka dia akan mendapatkan pahalanya di akhirat. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan
seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Tafsirnya sama dengan yang tadi, hanya dibalik artinya. Faman ya'mal wazna namlatin saghiratin syarran. Faman ya'mal, barang siapa yang beramal, wazna namlatin, seberat semut, saghiratin, kecil, syarran, sebuah keburukan, yara iqabahu fil akhirah, maka dia akan melihat hukumannya atau konsekuensinya nanti di akhirat. Ya. Demikian surat Al-Zalzalah atau tafsir surat Al-Zalzalah yang telah kita kaji bersama-sama. Mudah-mudahan yang pertama jelas kita semakin takut kepada Allah dengan kejadian hari kiamat, dan juga nanti keadaan manusia setelah hari kiamat itu sendiri, dan juga manusia akan semakin berlomba-lomba dalam beramal kebaikan dan juga saling berlomba-lomba dalam menjauhi amal keburukan. Baik, demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan teman-teman semua di rumah menerjemahkan, menjalin terjemahan tersebut ke dalam bukunya, dan kemudian tugas-tugasnya nanti akan menyusul belakangan. Demikian dapat disampaikan. Kita tutup pertemuan kita ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.